Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cari-Cari Guru. Pada video kali ini kita akan belajar atau kita akan latihan soal tes figural yang tipe rotasi. Jadi pada dua video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus soal tes figural tipe rotasi yang 2x2 dan 3x3. Nah, di sini saya punya beberapa soal, 4 soal aja yang memuat tes figural tipe rotasi 2x2 dan 3x3. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Oke, sebelum itu buat teman-teman yang belum nonton video rumus soal tipe rotasinya, bisa cek di link yang sudah saya taruh di pojok kanan atas ataupun link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan dicek, silahkan ditonton, dipelajari dulu, terus kita lanjut di video ini. Oke, nah ini nggak ada di video yang sebelumnya, tapi ini ya menurut saya ini soal yang gampang. Ini oke. Oke. Nah, di sini saya punya gambar kayak gini. Ya. Saya punya gambar kayak gini, terus ini kita diminta untuk menentukan dari gambar ini, terus dari pilihan ini mana yang sesuai atau mana yang sama dari gambar yang disajikan di soal. Kita pilih salah satu yang paling mirip gitu. Nah, kalau tipe soal yang kayak gini, ini tuh memang di rotasi ya, diputar. Baik itu diputar ke kiri ataupun diputar ke kanan. Nah, dari kelima jawaban ini mana yang paling tepat, mana yang paling mirip, mana yang sama dengan gambar yang ada di soal. Kita coba analisis satu persatu. Kalau yang A misalkan, nah ini tuh kayak ada beberapa bangun itu persegi panjang yang ditumpuk-tumpuk gitu kan. Nah, yang kecil ini kalau kita lihat itu posisinya itu ada di paling atas ya, dan nggak ada yang sejajar gitu. Mungkin ini yang sejajar tapi panjangnya itu nggak sama. Oke, berarti ini yang A ini sebenarnya hampir mirip, yang kecil ini ada di atas, terus yang ini harusnya ada di agak ke bawah sini sebenarnya. Oke ya, berarti yang A ini salah, yang A jangan dipilih. Yang A jangan dipilih karena yang A salah. Terus yang B. Yang B ini udah mirip dengan gambar, kecil di atas, terus ada persegi panjang ini menutupi persegi panjang yang ini. Tapi yang persegi panjang ini harusnya panjangnya ini nggak lebih panjang dari yang kecil. Harusnya nggak lebih panjang kan? Nah, berarti ini salah. Salahnya ada di sini. Gitu. Jadi yang B jangan dipilih. Terus yang C. Yang C ini yang kecil harusnya di atas, tapi yang C ini yang kecil malah ada di bawah, berarti salah. Terus yang D. Nah, kalau yang D kayaknya bener nih. Yang kecil ada di atas, terus yang ininya juga ada di bawah. Terus yang sini posisinya ada di sini, terus dia menutupi yang persegi panjang yang ini. Berarti kemungkinan jawabannya yang D sementara ya. Sementara yang D. Kalau yang E coba. Kalau yang E ini udah sesuai, kecil di atas, ininya juga nggak lebih panjang dari yang kecil. Terus, nah harusnya persegi panjang yang ini dia tuh ada di paling bawah, gitu. Terus yang sini tuh harusnya sejajar dengan ini. Berarti dia ini salah. Berarti benar jawabannya itu adalah yang D. Oke, ini menurut saya juga soal yang masih levelnya itu masih level 1 lah gitu. Jadi kalau kita main game itu level 1 itu bisa dikatakan yang paling gampang lah gitu. Oke, tinggal dianalisis saja mana yang paling sesuai dengan yang ada di gambar yang disajikan di soal. Nah, ini baru masuk ke rotasi yang 2x2. Rotasi 2x2 kemarin itu geser 1 ya, geser 1, terus yang horizontal berubah menjadi vertikal ataupun sebaliknya. Kita cek yang sini. Ini seandainya yang A ya, berarti ini kan diputar ke kiri 90 derajat ya. Terus harusnya yang ini pindahnya ke sini ya, jadi ini salah. Harusnya ini tuh posisinya ada di sini. Oke, berarti yang A salah, jangan dipilih. Yang B itu kita perhatikan yang mana. Oke, yang ini lagi ya, yang segitiga ini
berarti dia diputar ke kanan 90 derajat. Berarti di sini horizontal berubah menjadi vertikal. Yang ini vertikal menjadi horizontal. Yang ini segitiga lancipnya ini ujungnya menghadap pas di pojokan ini. Ini benar. Terus yang sini vertikal menjadi horizontal. Kemungkinan yang B. Kalau yang C coba. Kalau yang C ini segitiganya diputar 180 derajat karena dari sini dia geser 2 1 2. Harusnya ini yang ke kanan berubah arah ke kiri harusnya, tapi dia tetap ke kanan, berarti ini salah. Jadi yang C jangan dipilih. Terus yang D ini dia geser 90 derajat ya, yang sini geser 90 derajat, ini udah benar. Terus yang ini, nah harusnya ini vertikal berubahnya menjadi horizontal, bukan malah melintang kayak gini, berarti ini salah, berarti yang D jangan dipilih. Terus yang E mana nih yang kira-kira yang paling gampang dianalisis? Ini aja, tetap segitiga ini dia gesernya ke sini, berarti dia rotasi 180 derajat, harusnya dia berubah arah, ininya tuh harusnya menghadapnya ke kiri, berarti ini yang E juga salah, berarti benar jawabannya itu adalah yang B gitu. Nah sekarang ini masuk ke yang 3x3. Kalau ketemu soal yang model kayak gini, pertama kita coba analisis mana gambar yang kira-kira udah nggak mungkin sama nih. Yang nggak mungkin sama itu adalah yang A dan yang D. Kenapa nggak sama? Karena di soal ini segitiga yang warnanya hitam cuma ada 2, yang A dan D itu ada 3. Berarti yang A dan D jangan dipilih. Kita tinggal cek aja yang B, C dan E. Oke, kita cek yang B, C dan E. Oke, yang pertama kita perhatikan itu adalah yang ini, segitiga yang ada di sebelah kanan atas ini. Kalau seandainya pilihan jawaban yang B, dari sini pindah ke sini, berarti dia lompat 1 ya, jadi dia ke sini toh, berarti dia lompat 1 dari sini ke sini, dia lompat 1. Terus yang ini pun juga sama gitu, dia lompat 1, dia ini gesernya ke sini. Terus yang ini dia gesernya ke sini, bener. Yang ini dia gesernya ke sini, yang ini dia gesernya ke sini. Oke, dan yang ini gesernya ke, tetap kan dia ada di tengah, dia sebagai poros. Kemungkinan jawaban yang B, kemungkinan ya. Kita coba analisis yang C. Yang C ini geser ke sini, lompat ke sini, lompat 1, udah benar. Tapi yang sini harusnya kan lompatnya ke sini toh, harusnya di sini nih yang hitam, tapi ini malah di sini, berarti yang C itu salah. Terus kalau yang E sama juga, harusnya dia posisinya hitamnya ada di sini, berarti ini salah juga, berarti udah benar. Jawaban yang kita pilih itu adalah yang B. Terus nah ini soal yang levelnya naik lagi, berbeda dengan yang ini. Ini menurut saya, menurut versi saya, kalau ketemu soal yang jenis kayak gini, ini 3x3 juga, tapi yang membingungkan itu ini bentuknya itu enggak persegi, jadi dia itu bentuknya itu 3x3 tapi dia kayak persegi panjang. Kalau yang sebelumnya itu kan bentuknya kan persegi kan, ukurannya itu sama gitu, sisi-sisinya sama semua. Tapi kalau yang ini tuh kayak lebih ke persegi 3x3 tapi yang persegi panjang. Nah ini agak membingungkan, tapi sebenarnya nggak masalah juga. Kita kita cek yang pertama, mana yang kira-kira itu udah nggak mungkin sama gitu. Oke, kita perhatikan yang sebelah sini. Kita perhatikan yang paling kanan itu. Oke, kita perhatikan yang posisi yang paling kanan. Nah yang ini itu ada 2 segitiga yang saling berhadapan, terus yang ini lancipnya ketemu lancip, terus di ada sekat 1 kotak gitu. Berarti kita cek aja, kalau yang A ini dia yang disekat 1 kotak, harusnya itu ujungnya ini berhadapan, harusnya dibentuknya gini. Berarti ini yang A udah pasti salah, jangan dipilih. Yang B kemungkinan benar, yang B ya.
Yang C kemungkinan juga benar, yang D juga kemungkinan benar ini. Nah, yang E ini harusnya gini, coy. Nah, berarti ini yang E juga salah, jangan dipilih. Berarti kita tinggal punya pilihan jawaban yang B, C, dan D. Kita coba analisis lagi, kira-kira kalau yang ini, nah yang tengah ini kita perhatikan yang tengah. Ini ada dua segitiga yang bentuknya sama, posisinya juga sama, terus ada satu segitiga yang kalau digabung dia kayak akan membentuk jajar genjang gitu. Kita coba cek yang D. Ada dua segitiga yang bentuknya sama. Oke, dua segitiga bentuknya sama. Terus yang ini harusnya itu bentuknya itu gini. Karena dua segitiga sama, terus yang kalau yang satunya digabung ini membentuk jajar genjang. Tapi ini malah enggak, ya kan? Berarti yang D ini juga salah, jangan dipilih. Terus yang C ini enggak ada dua segitiga yang sama, tapi ini bentuknya jajar genjang, tentu juga salah. Ini harusnya itu bentuknya gini. Oke, yang C juga salah. Berarti tinggal sisa satu jawaban, ya pasti yang B gitu. Kalau kita analisis menggunakan aturan rotasi, ini kira-kira rotasi berapa nih? Dari sebelah sini dia pindahnya ke sini, berarti ini lompat 3, ya kan? Yang sini gesernya ke sini, lompat 3, berarti ini rotasi 180 derajat. Yang sini pindah ke sini udah benar, yang sini pindah ke sini lompat 3 udah benar. Terus yang ini nanti lompat 3 1 2 3, berarti posisinya berubah menjadi di sini. Ini udah benar. Terus yang ini lompat 3 dia pindah ke sini, yang ini tetap. Terus yang sini dia pindahnya ke sini. Oke, benar ya. Itu berarti pilihan paling tepat itu adalah yang B. Oke, ini adalah latihan soal tentang bagaimana cara kita mengerjakan soal tes figural yang tipe rotasi. Jadi bisa kita menggunakan rumus yang aturan geser 1, lompat 3, atau untuk mengeliminasi jawaban yang ini tadi kita cek kira-kira pilihan jawaban mana yang udah mungkin udah mungkin nggak sama gitu, udah nggak sama dengan gambar yang disajikan di soal. Otomatis jangan dipilih kayak yang ini tadi, yang A dan yang E ini udah nggak sama gitu. Kalau yang ini tadi itu yang nggak sama itu yang A dan yang D, nah itu jangan dipilih, tinggal kita menganalisis 3 pilihan jawaban yang tersisa gitu. Oke, mungkin itu dulu di video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri untuk mengikuti tes yang memuat tes figural gitu. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.